Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi terkait aspek ekonomis pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, di mana anggota dari kelompok ini yaitu Restunaidi, Kanaya, Pina, Anissa, dan Salsa Bila. Pada materi pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri terkait dengan analisis ekonomis dan analisis keuangan. Pada analisa keuangan, di mana proyek dilihat dari sudut badan atau orang yang menanam modalnya dalam proyek, atau bisa juga kita sebut orang yang berkepentingan langsung dalam proyek. Di dalam analisis ini, yang perlu diperhatikan ialah hasil dari modal saham atau equity capital yang ditanam di dalam suatu proyek dan badan atau orang yang berkepentingan dalam pembangunan proyek. Maka dari itu, analisa finansial ini sangat penting artinya dalam memperhitungkan insentif bagi orang-orang yang terlibat dalam mensukseskan pelaksanaan proyek. Adapun hasil dari finansial ini biasanya dikenal dengan istilah private return. Selanjutnya, analisa ekonomis, di mana analisa ekonomis ini proyek dilihat dari sudut perekonomian sebagai keseluruhan. Jadi analisis ekonomi ini yaitu proyek ini tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak di dalam perekonomian juga. Yang harus diperhatikan di dalam analisis ini yaitu hasil total yang digunakan dalam suatu proyek untuk kepentingan masyarakat atau perekonomian sebagai suatu keseluruhan tanpa melihat siapa yang menyediakan sumber-sumber tersebut dan tanpa melihat siapa-siapa di dalam masyarakat yang akan menerima hasil-hasil dari proyek tersebut. Hasil ini biasa dikenal dengan istilah the social return atau the economic return bagi proyek. Analisis ekonomi terutama penting dilakukan untuk proyek-proyek yang berskala besar, yang seringkali menimbulkan perubahan dalam penambahan supply dan demand akan produk-produk tertentu, karena dampak yang ditimbulkan pada ekonomi nasional akan cukup berarti. Analisis ekonomi dilakukan dengan alasan karena adanya pertama, ketidaksempurnaan pasar, termasuk di dalamnya berbagai distorsi yang timbul karena peraturan pemerintah. Contohnya, ada pengendalian harga termasuk pengendalian suku bunga kredit, proteksi kedudukan monopoli, dan sebagainya. Kedua, adanya pajak dan subsidi. Pajak berarti pendistribusian sebagian kekayaan konsumen dalam hal pajak penjualan atau perusahaan dalam pajak penghasilan ke pemerintah. Adanya pajak penghasilan akan mengurangi profitabilitas proyek di mata perusahaan tetapi meningkatkan kekayaan pemerintah. Ketiga, berlakunya konsep customer surplus dan producer surplus. Pada saat terjadi penambahan supply karena adanya suatu proyek, maka mungkin sekali terjadi penurunan harga bagi perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut. Harga yang relevan tentu saja adalah harga yang baru dari sisi konsumen. Sebaliknya, mereka diuntungkan dalam hal bisa memperoleh barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Demikian pula kalau terjadi kenaikan demand karena adanya suatu proyek. Misal demand akan bahan baku meningkat sehingga terjadi kenaikan harga. Perusahaan sponsor proyek tersebut harus membayar harga yang lebih mahal, tetapi bukanlah kenaikan harga tersebut sekarang dinikmati oleh produsen bahan baku. Yang selanjutnya ada konsep customer surplus. Nah, konsep customer surplus ini berkaitan erat dengan konsep customer willingness to pay atau ketersediaan membayar. Konsep ini berguna untuk menghitung harga yang relevan pada analisis ekonomi. Nah, yang selanjutnya apa sih tujuan dari mempelajari konsep konsumen surplus ini? Nah, tujuan dari mempelajari konsep konsumen surplus ini yaitu untuk membuat penilaian normatif tentang diinginkan atau tidaknya hasil yang dibuahkan dari mekanisme pasar. Lalu apa yang diukur dari konsep customer surplus ini? Pada dasarnya konsep customer surplus ini mengukur manfaat atau keuntungan yang diterima oleh konsumen dari suatu barang berdasarkan penilaian konsumen itu sendiri. Surplus produsen yang lebih jelasnya yaitu pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya yang telah dipersiapkan untuk ditawarkan.
Pendekatan yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional yang pertama adalah pendekatan produksi, yaitu nilai sejumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun tertentu. Yang kedua adalah pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan secara langsung terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan ini merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara yang dihitung selama satu periode tertentu. Adapun faktor produksi yaitu ada tenaga kerja, modal, tanah, dan kewirausahaan atau keahlian. Masing-masing dari faktor produksi ini akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalkan tenaga kerja dapat memperoleh gaji dan atau upah. Pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa, dan keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Dalam praktiknya, pendapatan nasional di negara maju ini biasanya menggunakan pendekatan pengeluaran dan juga pendekatan pendapatan. Sedangkan di negara berkembang menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran. Metode ataupun penggunaan mana yang digunakan ini tergantung pada mudah atau tidaknya memperoleh data di lapangan dan juga tingkat validitas data tersebut. Dengan metode perhitungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka kegiatan proyek ataupun investasi ini dapat dilaksanakan dan diketahui sumbangan atau perannya secara langsung dalam pendapatan nasional. Seperti misalkan dapat meningkatkan produksi dari berbagai sektor. Dari segi pendapatan, dengan adanya investasi tersebut dapat dihitung dari seberapa besar peningkatan pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Begitu juga di sisi pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat, sehingga dapat mendongkrak multiplier effect pada kegiatan perekonomian. Yang dimaksud multiplier effect di sini yaitu merupakan efek dalam ekonomi di mana peningkatan pengeluaran pada peningkatan pengeluaran nasional ini akan mempengaruhi pendapatan dan konsumsi menjadi lebih meningkat dibandingkan dengan jumlah sebelumnya. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dari aspek ekonomi dan juga aspek sosial. Aspek ekonomi dan aspek sosial merupakan hal yang penting untuk mengetahui pengaruh apa yang terjadi dengan adanya perusahaan, khususnya di bidang perekonomian masyarakat setempat dan juga bidang sosial kemasyarakatan. Adapun manfaat dari aspek ekonomi dan juga aspek sosial yaitu diantaranya yang pertama, naiknya tingkat konsumsi masyarakat. Dengan didirikannya suatu usaha ataupun proyek yang akan membuat tersedianya berbagai macam produk, barang dan juga jasa di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan persaingan dalam menciptakan dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, dengan begitu tingkat konsumsi dari masyarakat juga akan meningkat. Yang kedua yaitu membantu proses pemerataan pendapatan. Dengan didirikannya suatu usaha ataupun proyek, ini akan meningkatkan peningkatan dari pendapatan masyarakat dan juga pemerintah pusat ataupun daerah.
Mengapa demikian? Karena bagi mereka nih, masyarakat sekitar khususnya yang dapat bekerja di lokasi pabrik ini dapat meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya berbagai proyek atau usaha di dalam suatu negara ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tersebut. Adapun yang keempat yaitu dapat mengurangi pengangguran. Dengan adanya suatu proyek ataupun usaha baru pasti membutuhkan tenaga kerja yang lebih, sehingga dapat memberikan kesempatan kerja pada masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya, pengukuran manfaat ekonomi lebih sulit jika dibandingkan dengan biaya ekonomi. Karena yang pertama, beberapa manfaat primer sulit diukur dengan uang. Mengapa demikian? Karena hasil dari manfaat ekonomi ini merupakan manfaat yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya yang sulit diukur dengan uang. Yang kedua, kebanyakan manfaat memerlukan perkiraan jangka panjang. Karena manfaat ekonomi ini hasilnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka dibutuhkan perkiraan waktu yang panjang untuk menikmati hasil tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu, di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat ekonomi dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya sebuah perusahaan melalui kacamata ekonomi dan sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu peningkatan tingkat pendapatan keluarga. Yang kedua, adanya perubahan pola nafkah. Yang ketiga, adanya pola nafkah ganda. Yang keempat, tersedianya jumlah dan ragam produk barang dan jasa di masyarakat, sehingga masyarakat punya banyak pilihan untuk produk yang diinginkan. Yang kelima, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekaligus mengurangi pengangguran karena setiap proyek atau usaha baru yang didirikan pasti akan membutuhkan tenaga kerja tambahan, dan hal ini tentu saja akan membuka peluang bagi tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau masih menganggur. Kemudian yang keenam, tersedianya sarana dan prasarana dengan dibukanya suatu proyek atau usaha dapat pula memberikan fasilitas bagi masyarakat luas maupun pemerintah seperti dibangunnya jalan raya, listrik, telepon sekolah, rumah ibadah, pusat perbelanjaan, dan sarana hiburan. Kemudian yang kedua adalah menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui yang pertama, pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur. Yang kedua, penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Ketiga, peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Yang keempat, peningkatan sumber daya alam lainnya yang belum terjamah, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih terisolasi. Kemudian ada pengembangan daerah. Yang pertama, meningkatkan pemerataan pembangunan dengan prioritas pembangunan di daerah tertentu. Biasanya untuk proyek-proyek tertentu, pemerintah menetapkan wilayah atau daerah tertentu yang hanya dibuka dengan tujuan adalah untuk pemerataan pembangunan dan pembukaan wilayah yang selama ini terisolasi di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, terbuka lingkungan pergaulan. Dengan adanya pembukaan suatu wilayah tentu akan mengundang pendatang dari daerah lain. Sehingga dengan demikian dapatlah terbina lingkungan penggunaan antar berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kriteria investasi tambahan. Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut digunakan analisis finansial. Analisis finansial adalah suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat. Jadi bisa digarisbawahi ya bahwa analisis finansial ini suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan manfaat untuk menentukan apakah suatu proyek akan menguntungkan selama umur proyek tersebut.
Materi selanjutnya kriteria investasi tambahan. Yang pertama itu NPV atau Net Present Value, yaitu kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi yang merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Jadi NPV ini yaitu selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Dalam metode ini, pertama-tama yang dihitung adalah nilai sekarang atau present value dari keseluruhan proses yang diharapkan atas diskon rate tertentu. Kemudian, jumlah present value dari keseluruhan selama usianya dikurangi dengan present value dari jumlah investasinya atau initial investment. Nah, selisih antara present value dari keseluruhan dengan present value dari pengeluaran modal atau capital outlay dinamakan dengan nilai neto sekarang atau net present value. Jadi pada intinya itu net present value itu selisih jumlah kas yang dihasilkan sebuah proyek investasi dan nilai investasi yang diperlukan atau selisih PV dari sebuah proyek dan investasi awal. Selanjutnya rumus net present value atau nilai neto sekarang. Jadi NPV sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1, CFT atau aliran kas per tahun pada periode T per 1 ditambah K, atau K itu bisa disebut dengan suku bunga atau diskon rate pangkat T dikurangi I0, di mana I0 adalah investasi awal pada tahun 0. Yang selanjutnya itu ada internal rate on return. Nah, internal rate on return ini yaitu metode perhitungan investasi yang menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih yang akan datang. Pada dasarnya IRR dicari dengan trial and error atau dengan cara coba-coba. Pertama-tama jika menghitung present value dari proses suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih, kemudian hasil dari perhitungan itu dibandingkan dengan jumlah present value dari outletnya. Nah, adapun rumus yang digunakan yaitu tingkat investasi sama dengan sigma N dengan T sama dengan 1, CFT per 1 plus IRR pangkat T. Selanjutnya dari kriteria investasi tambahan yaitu payback period adalah suatu pengembalian modal investasi melalui keuntungan profit dalam waktu tertentu. Cara mengambil keputusan dengan metode ini yaitu membandingkan payback period investasi dengan umur ekonomis. Apabila payback period ini lebih pendek dari umur ekonomis, maka rencana investasinya dapat diterima dan begitu sebaliknya. Rumus yang digunakan adalah payback period sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih dikali 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Profitability Index. Profitability Index ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability Index ini nilainya harus lebih dari 1 baru dapat dikatakan layak. Semakin besar PI, maka semakin investasi dapat dikatakan layak. Adapun rumus dari PI itu yaitu nilai aliran kas masuk bersih dibagi dengan nilai investasi. Di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh soalnya yaitu sebuah proyek investasi membuka kafe baru membutuhkan investasi awal yaitu sebesar 400 juta dan mampu menghasilkan arus kas bersih sebesar 500 juta per bulan. Berapakah indeks profitabilitasnya? Di mana sesuai dengan rumus PI yaitu nilai aliran kas masuk bersihnya sebesar 500 juta dibagi dengan nilai investasi yaitu 400 juta dan hasilnya 1,25.
karena ini lebih dari satu, maka investasi tersebut dapat dikatakan layak. Setiap kriteria ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Adapun kelebihan dari metode PI ini yaitu yang pertama, memperhitungkan nilai waktu daripada nilai uang. Jadi metode PI ini lebih memperhitungkan nilai waktu daripada nilai uang. Yang kedua, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Yang ketiga, konsisten dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Adapun kelemahan dari metode PI ini yaitu dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang muatali eksekutif yang memiliki unsur ekonomi dan dengan skala yang berbeda. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ARR atau Accounting Rate of Return atau menghitung rata-rata laba bersih earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Metode ARR ini mengukur profitabilitas suatu investasi dari segi akuntansi konvensional. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi. Cara dengan membagi IAT atau Earning After Tax dengan initial investment baik total investment maupun average investment. Rumus yang digunakan ARR yaitu ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.